Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita belajar pendidikan IPS ya. Sebelumnya ibu akan jelaskan dulu apa itu KD dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Nah, KD untuk hari ini adalah menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang yang terdapat di dalam geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya yang terjadi pada awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Dan adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini, ibu berharap anak-anak ibu semua mampu menyimpulkan, mengidentifikasi materi yang kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, tapi sebelum ibu menjelaskan materi, ibu minta kepada anak-anak ibu semua untuk memperhatikan gambar yang akan ibu tampilkan. Nah, dari gambar yang telah ibu tampilkan tadi, apakah anak-anak ibu semua mengerti atau paham maksud dari gambar yang telah ibu tampilkan? Ya, jadi gambar yang ibu tampilkan tadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan materi yang pertama itu mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, dapat anak-anak ibu lihat tadi ada gambar tentang proklamasi kemerdekaan oleh Presiden kita, Presiden Soekarno. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momentum penting bagi Indonesia karena telah berakhirnya masa penjajahan, berakhirnya masa penderitaan rakyat, dan merupakan lahirnya kembali NKRI. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan. Para pahlawan harus mengorbankan jiwa beserta raganya hanya untuk membela tanah air. Dan mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk tanah air. Setelah melewati masa-masa sulit tersebut, akhirnya kita bangsa Indonesia berhasil merdeka atas perjuangan para pahlawan. Nah, makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama itu telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. Yang kedua, telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada pada sebelumnya. Yang ketiga, tonggak awal munculnya tatanan negara kenegaraan yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Yang keempat, puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia belum stabil, mengingat lantaran ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Perkembangan politik di awal masa kemerdekaan Indonesia mempunyai tujuan supaya memperoleh akomodasi suara-suara rakyat untuk nanti bermanfaat bagi pemerintahan Indonesia. Nah, kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil pada awal masa kemerdekaan setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Persaingan antar partai politik terlebih untuk hal perbedaan ideologi jadi memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pemerintahan Indonesia. Keamanan yang mengalami gangguan dari dalam negeri. Selanjutnya, Indonesia masih mencari tentang permasalahan hukum yang akan ditetapkan di dalam pemerintahan Indonesia. Yang kedua, faktor internal. Nah, faktor internal ini dipengaruhi oleh
datangnya Inggris bersama Nika dengan maksud untuk kembali menjajah Belanda. Jadi menimbulkan terjadinya perang pada sebagian daerah. Selanjutnya yaitu Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia. Jadi sebagian sekutu datang menuju Indonesia. Nah, selanjutnya materi kita yaitu keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Nah, pada masa ini Indonesia mengalami keadaan yang sangat kacau dan sangat sulit. Adapun latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena yang pertama, Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, di mana belum ada yang pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. Yang ketiga, tinggalan pemerintah penduduk Jepang di mana ekonomi saat penduduk Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang di Jepang, membuat pemerintahan Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, di mana hal tersebut mendukung ketidakstabilan untuk bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, di mana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Selanjutnya, Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Nah, adapun faktor-faktor penyebab dari rendahnya perekonomian di Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1950 ini adalah yang pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, adanya blokade ekonomi dari Belanda. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Nah, baiklah, materi terakhir yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dapat anak-anak ibu lihat bahwa ada beberapa gambar tadi menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, oleh sebab itu, dalam mempertahankan kemerdekaan, banyaknya terjadi peristiwa atau pertempuran-pertempuran di Indonesia. Yang pertama, yaitu peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945 adalah pertempuran pertama setelah proklamasi. Saat Jepang sudah menyatakan kalah dan dilucuti senjatanya, tentara sekutu yang dalam hal ini Inggris datang ke Surabaya. Mereka memiliki tujuan untuk mengembalikan Indonesia kembali kepada pelangkuan Belanda. Hal ini tentu ditolak oleh para pejuang di Surabaya. Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan tidak perlu kembali ke tangan Belanda yang menjajah ratusan tahun. Pertempuran ini berjalan dengan baik karena pihak Indonesia sudah bisa melakukan koordinasi. Inggris kesusahan hingga mereka perlahan-lahan mundur. Perjuangan arek-arek Surabaya memakan korban hingga 16.000 pejuang. Namun, semangat yang ditunjukkan membuat seluruh daerah di Indonesia mulai bergejolak. Semua rakyat mulai melawan untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali. Nah, jadi peristiwa tersebut menjadi suatu peristiwa bersejarah dan diabadikan menjadi Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Yang kedua, Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api ini tidak bisa dilepas begitu saja dari sejarah Indonesia, karena pembakaran seluruh isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar rumah yang jadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas
Amerika dan tentara Inggris. Setidaknya sekitar 200 warga Bandung membakar rumahnya hingga habis dan tak tersisa. Pembakaran ini dikarenakan jumlah tentara Indonesia tak sebanding dengan tentara sekutu. Terlebih masalah persenjataan juga sangat minim. Akhirnya para pejuang membuat Bandung jadi lautan api dan melakukan misi gerilya. Tentara dibantu milisi membakar dan meledakkan gudang-gudang senjata milik sekutu agar mereka kehabisan kekuatan. Nah, yang ketiga, serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah sebuah serangan yang dilancarkan oleh TNI terhadap tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi TNI dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, serangan ini juga akan membuat kedudukan di Indonesia dalam KMB semakin kuat. Propaganda-propaganda yang dilakukan Belanda di Indonesia sudah tamat, akhirnya mampu dituntaskan. Serangan ini dilakukan di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota di Indonesia. Selain itu, di Yogyakarta terutama di Hotel Merdeka terdapat wartawan asing dan pengamat militer PBB. Peristiwa ini tentu akan segera menyebar ke seluruh Indonesia. Keuntungan dimanfaatkan TNI dengan sekuat tenaga agar Indonesia diakui sebagai negara. Serangan umum ini terjadi pada pagi hari dengan menyerang pos-pos militer Belanda. Yogyakarta dibuat kacau balau saat itu agar Belanda tidak memandang remeh perjuangan TNI, meski korban dari Indonesia jatuh dengan banyak. Serangan ini menjadi tonggak eksistensi Indonesia di mata dunia. Pasalnya, setelah serangan, headline media asing mulai membahas eksistensi Indonesia. Yang keempat yaitu pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan. Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi di Medan selama 2 tahun lebih, dari tanggal 13 Oktober 1945 hingga 1947. Pertempuran ini terjadi tentara sekutu dan pasukan Nika dari Belanda mulai berbuat onar. Mereka melakukan tindakan semena-mena, mulai menginjak-injak bendera merah putih yang jadi identitas Indonesia. Selain itu, tentara sekutu juga memberikan ultimatum agar semua senjata milik pejuang dikumpulkan atau akan diadakan perang. Nah, dengan akan hal itu, rakyat tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh sekutu. Akhirnya, perang antara kedua belah pihak tidak bisa dihindarkan. Korban dari dua belah pihak berjatuhan cukup banyak. Meski demikian, perjuangan rakyat Indonesia tak pernah surut hingga pertempuran terakhir dilancarkan pada 15 Februari 1947. Nah, pertempuran ini menjadi bukti jika Indonesia memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. Yang kelima, serangan umum di Surakarta atau Solo. Serangan umum ini terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 adalah bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan. Pasukan militer masih mampu menjaga NKRI yang telah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Mengambil kedaulatan Indonesia artinya menantang Indonesia melakukan pertempuran lagi. Serangan umum yang terjadi di Surakarta ini membuat Belanda goyah. Bahkan selama 4 hari Belanda jadi kocar-kacir hingga serangannya mulai membabi buta. Bahkan setelah kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, pihak Belanda melanggar dan melakukan aksi pembantaian yang membuat pasukan militer Indonesia geram. Akhirnya pertarungan terjadi terus hingga menimbulkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Konferensi Meja Bundar di Surakarta menjadi bukti eksistensi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Parlemen Belanda akhirnya goyah dan menganggap kinerja pasukannya tak berhasil. Akhirnya perundingan dilakukan lagi dan di Indonesia mendapatkan kemerdekaan secara penuh dan berdaulat pada 27 Desember 1949. Nah, itulah 5 pertempuran dan pertahankan kemerdekaan Indonesia.
Para pejuang dan juga pasukan militer Indonesia berjuang hingga tetes darah terakhir. Alasannya hanyalah untuk membuat Indonesia diakui di dunia sebagai negara yang berdaulat, negara yang saat ini kita tinggali dengan aman dan damai. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua mengerti dan paham pembelajaran yang kita pelajari hari ini, mulai dari pertama tadi sampai akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.